Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel pembahasan Excel. Kali ini kita akan membahas atau mencoba membuat aplikasi berkaitan dengan laporan pajak. Jadi nanti semua data di e-faktur ini akan kita masukkan di aplikasi ini. Untuk kemudian aplikasi ini juga akan menghasilkan output yang bisa kita input juga di laporan tahunan. Jadi ada dua aplikasi yang dari Dirjen Pajak, yaitu e-faktur dan laporan pajak tahunan. Nah, kita akan membuat alat bantunya, alat bantu untuk membuat laporan pajak, yaitu menggunakan Excel. Ya. Pertama kita buat dulu database. Ya. Katakanlah ini adalah nomor akun yang kita buat. Tidak harus mengikuti contoh ini. Silakan Anda membuat nomor akun, ya. Kemudian nama akunnya juga ini kita buat. Karena yang saya gunakan untuk laporan pajak, saya menggunakan nama akun seperti ini. Untuk membuat database seperti biasa, setelah kita membuat nomor akun, kita blok, kemudian kita klik di sini, kita ketik no akun, kemudian tekan enter, maka nanti database-nya akan ada di formula, yaitu nama akun, ya, nama akun. Kemudian setelah menjadi nomor akun, kita blok dari nomor sampai nama akun. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita klik di sini, kemudian ketik nama akun tanpa spasi, ya, nama akun, kemudian tekan enter, maka database-nya akan ada di sini, nama akun, nomor akun, nama akun. Oke, ya. Penjualan barang, berita penjualan persediaan sudah saya bagi di sini, ya. Supaya lebih jelasnya kita bagi begini, ya. Atau bisa juga dengan warna, ya. Bagian-bagiannya sudah dipisah. Seperti ini, ya. Jadi ketika kita blok lagi, berarti ini udah ada nama base. Kalau kita blok lagi di sini, berarti di sini udah ada database. Berikutnya adalah mitra, ya. Di sini saya masukkan sama, ya, caranya sama. Tidak harus seperti ini. Nah, ini karena maksud saya investor, ya. 01, 10, 03 sama, kita blok. Kemudian di sini ada nomor mitra, kemudian kita keterangannya juga kita blok semuanya. Kita beri nama juga nama mitra, nomor mitra, nama mitra. Maka nanti di manajer ada nomor mitra, nama mitra, ya. Nah, kalau ini saya buang dulu karena tidak ada, supaya lebih mudah, ya. Kita sudah memiliki 4 database. Oke. Selanjutnya kita buat rekap transaksi, diambil dari e-faktur, ya, yang diinstal e-faktur sini 2020. Di sini ada mitra to investor. Kita buat database seperti ini, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Tidak boleh ada angka 1 selain angka dari primary key atau database, supaya tidak lanjut, ya.
secara otomatis nama mitranya juga akan tampil, tidak perlu mengetik ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kemudian ini tanggal transaksi kita buat, kemudian nomor faktur kita ambil dari faktur, sama dengan ini juga rincian dari kegiatan atau keterangan ya. Sudah tidak banyak supaya akan terbaca ya. Ya, kita cukup menginput dasar pengenaan pajaknya. Nanti kita klik di sini, kita tekan plus, kemudian arahkan ke DPP. Nah, ini kan pajak 10% ya. Kemudian kita tambahkan kali ya, atau bintang 10%. Artinya ini pajak 10% diambil dari dasar pengenaan pajak. Lakukan hal yang sama, cuma ini isinya 1% PPA final. Nah, untuk harga jualnya ini terserah Anda ya, harga jualnya di sini. Kalau saya harga jualnya itu karena untuk menghindari kerugian, return, komplain ya, sini saya jumlahkan seluruhnya, itulah harga jual. Jika Anda ingin hanya DPP dan PPN saja ya tidak masalah. Ini sebagai contoh saja, kalau di dalam contoh ini DPP, PPN dan PPA dijadikan satu, itulah harga jual ya, harga jual. Jangan lupa ini persen apa dibuat rupiah. Seperti ini kita buat. Ini bukan 2020 ya, kita ganti sebagai transaksi ya, transaksi. Akun sudah kita buat, mitra sudah kita buat. Untuk desain nanti ya kita buat ini database. Kemudian transaksi sudah kita buat, tinggal dua lagi, yaitu laba rugi dan neraca. Kita buat laba rugi seperti ini ya. Tinggal kita ketik plus, yang penting tampilannya seperti ini. Tinggal kita ketik plus, kemudian kita ke akun, kita klik lalu enter ya. Sama, ini juga sama ya, dan seterusnya disesuaikan dengan judulnya, harga pokok penjualan dan seterusnya, sehingga menjadi seperti ini. Nanti kita akan bahas tentang isi daripada ini. Ini akan diambil dari transaksi. Kita ambil dari transaksi ya, dari transaksi yang ada di sini. Kalau untuk laba rugi, nah ini disesuaikan dengan yang ada, yang terjadi pada perusahaan Anda. Ini secara manual ya. Kalau untuk ini kita buat otomatis supaya bisa menghasilkan laba setelah pajak ya. Ini juga akan diambil dari transaksi, baru nanti ya, pelan-pelan ya, perhatikan seperti ini tampilannya. Untuk sebelah kanan ini adalah pendapatan, sebelah kiri adalah pengeluaran ya. Jadi untuk mentahnya
transaksi semua tercatat masuk ke dalam laba rugi kecuali biaya atau beban usaha. Tidak ada di dalam transaksi karena ini transaksi khusus untuk e-faktur saja. Sementara laba rugi ini tidak tercatat di transaksi kecuali kita menginputnya di jurnal ya. Ini hanya menginput e-faktur ke dalam alat bantu yaitu Excel. Untuk biaya beban usaha ini kita ketik manual. Nah, nanti kita bahas juga di minggu mendatang tentang merelasikan antara laba rugi ke neraca. Ya. Oke. Untuk sementara di pertemuan kali ini silakan Anda coba praktekkan di rumah bagaimana cara membuat database, ya. Kemudian membuat database mitra, kemudian membuat transaksi. Silakan buat. Desainnya terserah Anda. Intinya yang harus diingat tidak boleh ada angka 1 karena sudah ada angka 1 di primary key. Ini nanti berfungsi untuk memanggil database semua yang ada di transaksi ini ya. Nah, yang di bawah ini akan masuk ke laba rugi. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu. Kita bahas nanti minggu depan sekaligus untuk bahan praktek. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.